Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Mei 2022. Dan seperti biasa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, bila ada pesan yang tidak cocok dengan kamu, ya berarti itu bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing dengan kamu atau situasi lingkungan pekerjaan atau situasi keuangan kamu. Seseorang di sini bisa jadi partner kerja, partner bisnis, atasan kamu, ya, ataupun pasangan kamu sendiri, ya, yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, ada Five of Swords, the Tower, Two of Pentacles, ada Ten of Pentacles, Ten of Cups, Four of Wands, Justice. Wow, saya melihat di sini ada konflik ya, ada vibrasi yang nggak cocok, frekuensi nggak cocok antara kamu dengan seseorang yang dealing dengan kamu di sini. Bisa jadi dengan pasangan, bisa jadi dengan teman-teman gitu ya, atau tetangga. Ya, ada semacam permusuhan juga di sini saya rasa ya. Ada sesuatu yang akan terjadi sewaktu-waktu di minggu ini, dan bisa jadi ini sudah kamu alami. Nah, kalau saya ngelihat sesuatu yang terjadi sewaktu-waktu di sini untuk sementara ini ya, adalah sesuatu yang menggembirakan. Ya, kamu seneng. Ya, dan ini tidak hanya kamu nikmati sendiri, kamu nikmati bersama dengan keluarga kamu. Ya, bagi kamu yang udah berumah tangga dengan anak-anak. Ya, ada harapan-harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan sebelumnya itu muncul di minggu ini. Ibarat gimana ya? Ibarat musim kemarau. Ya, ini ilustrasi atau analogi ya untuk energi Pisces di minggu ini. Kalau musim kemarau kan kering ya. Nah, ketika kemarau sudah berlalu, ya, maka musim hujan turun. Ketika musim hujan turun, itu tumbuh-tumbuhan mulai tanam-tanaman mulai bertumbuh-tumbuhan ya kan. Nah, seperti itu sih di sini saya lihat rezeki kamu ya. Jadi musim kemarau itu tuh sudah berlalu. Ini adalah saatnya untuk bertumbuh, berkembang. Ya, ada harapan-harapan di sini. Ya, ada Ten of Pentacles nih. Saya melihat beberapa di antara kamu yang dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, bisa jadi ini pasangan ataupun atasan kamu ya. Sepertinya ada rezekinya gitu ya, yang bisa kamu cicipi. Ya, ada semacam pemberian di sini nih. Ya, ada semacam support, dukungan. Ya, uluran tangan juga bisa di sini ya. Ya, bisa jadi pasangan kamu gajian nih, banyak gajinya gitu ya, atau dapat bonus gitu ya, dapat project. Nah, uangnya disampaikan ke kamu gitu, tiba-tiba. Ini membuat kamu sangat senang, meluap-luap dia rasa senangnya gitu. Padahal di awal di sini saya ngelihat kamu sepertinya ada masalah keuangan ya. Ada kebimbangan atau kebingungan ya, gimana nanti ya untuk menutupi yang B, yang C, yang A gitu. Udah dipikirkan duluan di sini gitu. Nah, seketika ya sewaktu-waktu ada hal yang terjadi dan ini membuat kamu terkejut, bahagia. Ada Justice. Ini ngebantu kamu untuk memiliki hati yang damai di minggu ini ya. Ada suasana hati yang cukup damai di minggu ini untuk Pisces. Ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Pisces, please. Ya, untuk kamu yang menantikan bacaan asmara untuk yang jomblo, mohon maaf ya, agak terlambat.
ditunggu ya, saya akan segera mengupload. Ini bagi saya nggak mudah ya untuk membaca kalau dealing dengan situasi emosional, agak sedikit emosional sayanya, karena saya sudah selesai membacakan semua kartu khusus untuk asmara yang jomblo gitu ya. Cuman ada 4 kartu, 4 zodiak yang ketinggalan karena keempat-empatnya audionya nggak kedengeran gitu. Jadi saya harus ngulangi lagi dari awal, agak sedikit emosional gitu karena saya sudah capek membacanya, tapi harus ulang lagi dari awal. Jadi saya butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiran ya, supaya saya bisa membaca lagi gitu. Oke, ada Page of Pentacles, sabar ya, ditunggu ya. Oke, ada the Word, Five of Swords, the Tower, Five of Wands, Eight of Cups, Queen of Cups. Akan ada hal-hal yang membuat kamu terlibat pada konflik, pertentangan, atau dealing dengan orang-orang yang tidak senang dengan kamu, ingin ngejatuhin kamu, ya senang ngejelek-jelekin kamu supaya eksistensi kamu itu berkurang, popularitas kamu berkurang, semacam gitu. Nah, saya ngelihat kamu di sini sedih ya, agak kecewa gitu ya, kesel juga ada ya. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya terlibat utang piutang ya. Saya nggak mengatakan semua Pisces seperti itu ya. Ada urusan-urusan atau tugas-tugas yang belum tuntas, ini mengganggu pikiran ya. Tugas dan tanggung jawab ini seperti biaya hidup, biaya untuk anak gitu yang harus dipenuhi, tetapi sepertinya untuk keuangan harus pandai-pandai untuk memanage gitu ya. Juga kamu kepikiran ke depannya gimana ini ya untuk menutupi ini itu gitu. Jadi ada semacam konflik batin juga di dalam diri kamu, kurang tenang gitu ya. Tapi seketika ya ada sewaktu-waktu nih berita atau kabar baik yang kamu dapatkan. Ini rezeki ya, ini rezeki, dan ini erat kaitannya dengan energi Capricorn, Virgo, Taurus ya. Bisa jadi ini ya yang memberikan rezeki ini sama kamu gitu ya, atau bisa jadi memang energi dari elemen bumi tadi itu ya miliknya kamu gitu, dan kamu mampu nge-create rezeki ini ya. Saya ngelihat semacam ada juga beberapa di antara kamu yang dealing dengan ada masalah gitu ya, ada masalah muncul ya, sesuatu yang tidak diduga-duga muncul. Ini cukup mengganggu kesejahteraan hati dan keluarga kamu ya. Tapi kamu berpikir kembali lagi, untuk apa aku mikirin orang-orang yang gak senang dengan aku, untuk apa aku memikirkan hal-hal yang negatif ya. Lebih bagus aku fokus terhadap diriku sendiri, pekerjaanku, juga terhadap kebahagiaan keluargaku. Nah, kamu di awalnya ini ngerasa sensitif banget ya, emosional gitu ya, pengen rasanya ngebalas ini orang gitu. Tapi kamu banyak sepertinya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Dan di sini kamu berusaha menjadi sosok yang tenang ya, balance, seimbang, gak mau terbawa arus. Walaupun gak mudah bagi beberapa di antara kamu untuk menstabilkan emosional itu ya, tapi seenggaknya kamu menyadari bahwa ini tidak baik. Ketika aku terbawa arus, aku sendiri nanti yang akan rugi. Nah, intinya kamu akan selalu belajar dan berusaha di sini mencari solusi bagaimana supaya ketenangan batin kamu itu damai. Ya, oke, saya akan buka spiritual guidance kamu untuk Pisces ya di minggu ini, dan pilihlah salah satu kartu yang tersedia di sini berdasarkan suara hati kamu ya. Kartu yang kamu pilih akan mewakili energi yang kamu miliki atau yang dominan dipilih oleh spiritual guidance kamu. Kira-kira apa juga saran di dalamnya yang perlu kamu simak ya, mungkin
bermanfaat untuk kamu aplikasikan di dalam menjalani aktivitas kamu selama seminggu ini. Oke, langsung saja kita mulai ya dari kartu yang pertama. Yang pertama, motivational, inspiring, theatrical, ambitious, take a leadership role, step into the spotlight, public speaking, keep your eyes on the big picture, communicate your vision, don't be sensitive to criticism. Wah, ini saya lihat ini energinya 50-50 ya. Ada positif ataupun negatifnya, ada baik kurang baiknya. Ini adalah sosok yang sangat termotivasi dari dalam diri sendiri karena memiliki ambisi, juga kreatif ya. Dia ini nggak pengen nih selalu di bawah. Ya, kalau aku bisa ke atas, kenapa aku harus stagnan atau di bawah terus gitu. Dan dia akan selalu berusaha mencari jalan keluar, mencari inovasi atau ide-ide untuk berkarya gitu ya. Apa kira-kira karya yang bisa diciptakan? Ya, kalaupun tidak ada yang bisa diciptakan, tapi bisa membuat inovasi-inovasi yang menarik untuk ibarat diperjualkan gitu ya. Hasilnya ya otomatis akan meningkatkan derajat gitu ya. Dia memiliki komitmen gitu. Ini adalah energi yang sangat berkomitmen pada kesuksesan. Tetapi pada saat yang bersamaan ya, ambisius yang dimiliki oleh energi ini terkadang membuatnya menjadi sedikit mendominasi seperti diktator gitu ya. Ada sikap bossy bisa jadi ada ya. Jadi seperti ngebosi gitu kesannya. Terus ada sikap-sikap impulsif ya. Ketika kurang menggunakan suara hati akan condong lebih impulsif di dalam membuat keputusan atau tindakan-tindakan, dan ini bisa sewaktu-waktu merugikan diri sendiri ya. Ini 50-50 ya, harus ada kontrol diri tadi ini, sehingganya sadar akan di karakter diri sendiri gitu ya. Aku ini sensitif banget nih gitu. Cuman gimana caranya ya supaya aku nggak larut atau terjerumus pada situasi yang nggak baik ya. Oke, yang kedua ada ego. The illusion of being trapped, accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness, addiction, or unhealthy habits ya. Beberapa di antara kamu yang mengambil kartu ini ya, spiritual guidance kamu menyarankan kamu untuk melepaskan diri segera dari energi-energi toksik. Energi-energi toksik ini adalah energi-energi dari lingkungan atau lingkungan pertemanan kamu gitu ya. Lingkungan pertemanan yang vibrasinya ini nggak baik sama kamu ya, nggak feedbacknya nggak positif ke kamu gitu, yang mempengaruhi pikiran kamu ya. Kamu jadi bawaannya marah-marah, emosian gitu, itu nggak bagus. Nah, ini sepertinya kamu harus kembali ke dasar nih, apa yang menyebabkan kamu menjadi emosional marah-marah gitu. Pasti ada akarnya di sana dan itu perlu dicabut gitu ya. Ya, karena ini akan berdampak ke semua bidang ya, akan mempengaruhi cara kamu di dalam berpikir ya, atau fokus kamu di dalam bekerja, ngeganggu fokus kamu ya. Kalau kita kepikiran terus sama hal-hal yang negatif, kita nggak fokus pada tujuan kita, alhasil keberuntungan tertunda ya. Dan ada beberapa di antara kamu ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya, itu perlu itu dihilangkan, lepaskan kalau benar-benar ingin memulai sesuatu yang baru di sini dan akan menghasilkan rezeki yang banyak. Saya melihat ini adalah seperti new moon gitu ya.
Seperti yang saya katakan tadi, konsepnya transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Selama musim kemarau kan semua kering gitu ya. Nah, musim kemarau ini sudah berlalu nih. Ini transisi menuju musim hujan gitu, dimana tumbuh-tumbuhan akan tumbuh hijau gitu ya. Nah, rezeki kamu seperti itu di sini. Ya, cuman ketika ini musim hujan, apakah kamu akan memanfaatkan musim ini ya dengan sebaik-baiknya? Apakah kamu akan fokus di sana untuk bertani gitu ya. Nah, ini ilustrasi ya. Saya nggak mengatakan semua bacaan ini untuk kamu yang bertani ya, atau petani, enggak. Ya, itu ilustrasi. Apakah kamu akan fokus untuk kegiatan bertanam tanaman tadi? Ya, karena itu musim yang baik untuk memelihara tanaman kan. Nah, artinya kamu yang mau memulai bisnis atau kamu yang mengalami kenaikan gaji atau kenaikan pangkat, ya katakan di minggu ini belum ya untuk beberapa di antara kamu, tapi saya ngelihat ini akan memasuki ke minggu berikutnya juga gitu ya. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan ada perubahan nih ke arah yang lebih baik, justru di sini kamu memanfaatkan waktu kamu untuk fokus ke situ, bukannya kamu fokus pada kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan, yang tidak sehat semacam gitu ya. Oke. Ini kurang baik ya. Yang ketiga, ada the Chariot. Rewards that comes from hard work, successfully balancing many priorities at once, determination and willpower, public recognition. Ya, saya ngelihat ini energinya 50-50. Ya, saya katakan ini baik karena ini adalah energi yang sangat berkomitmen, disiplin di dalam bekerja, selalu berusaha ya untuk mencapai targetnya, untuk memperoleh goalnya, tujuannya ya. Cuman di satu sisi ada sikap-sikap impulsif yang bisa terjadi untuk the Chariot, karena ini adalah perjalanan yang sangat cepat, speednya ini kencang banget gitu ya. Dia goal oriented, dia tujuan utamanya memperoleh kesimpulan akhir, sampai di tujuan gitu, tidak peduli bagaimana caranya. Jadi kamu yang kurang berhati-hati di sini bisa mengalami kerugian ya. Tetapi energinya power di sini, semangatnya bagus gitu ya. Ya, saya melihat sebagian besar dari kamu yang mengambil kartu ini adalah orang-orang yang optimis, yang akan memperoleh apa yang kamu impikan. Kamu udah dekat ini dengan tujuan kamu. Kamu udah dekat dengan goal kamu. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif dan nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.